Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, pernah nggak sih Anda kepikiran dari mana sebenarnya asal-muasal konsep persepuluhan itu? Kalau selama ini Anda mikir itu cuma aturan kaku dari zaman hukum Taurat, wah, bersiaplah buat terkejut. Hari ini kita bakal membedah sejarah kunonya yang asli dan membuktikan kalau praktik ini ternyata udah eksis jauh sebelum jadi sebuah hukum tertulis. Oke, agenda kita hari ini cukup padat tapi sangat menarik. Kita akan bahas makna aslinya, lalu melihat cerita Abraham dan Yakub, dan terakhir, apa sih relevansinya buat perjalanan spiritual Anda hari ini. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu mengupas makna aslinya. Kata persepuluhan itu sebenarnya berasal dari kata Ibrani kuno, yaitu ma'asher. Terjemahan harfiahnya simpel banget loh, 10 bagian dari yang utuh atau 1/10 dari total keseluruhan yang kita punya, nggak lebih nggak kurang. Jadi pada dasarnya ini memang murni soal proporsi. Tapi jangan salah sangka, angka 33 ini ngasih tahu kita sesuatu yang luar biasa. Konsep kalimat aser ini nggak cuma numpang lewat. Kata ini muncul sampai 33 kali, tersebar di 26 ayat yang berbeda di Alkitab. Jelas banget kan, ini bukan sekedar ide iseng, tapi sesuatu yang benar-benar ditekankan. Nah, yang bikin ini makin seru adalah pergeseran budayanya. Di peradaban timur dekat kuno zaman dulu, ngasih 1/10 itu sebenarnya biasa. Tapi niatnya beda. Mereka nganggap itu semacam pajak wajib buat raja duniawi. Sebaliknya, cara pandang Alkitab tuh merombak total ide ini. Ini bukan soal bayar pajak, melainkan sebuah pengakuan tulus kalau Tuhanlah yang empunya dan penyedia segalanya. Fondasinya benar-benar ketangkep dengan sempurna di Mazmur 24 ayat 1 ini. Tuhan itu pemilik sah dari segala sesuatu yang kita pegang sekarang. Kalau kita paham ini, perspektif kita otomatis berubah dong. Kita ini bukan pemilik mutlak, tapi lebih kayak manajer atau pengelola berkat yang udah Dia percayakan. Lanjut ke bagian kedua, Abraham, dan gimana rasa syukur itu muncul duluan sebelum adanya hukum. Ini plot twistnya. Coba deh lihat alur waktu ini. Anda tahu nggak? Abraham itu ngasih persepuluhan sekitar 500 tahun sebelum hukum Musa itu sendiri turun. Fakta sejarah ini benar-benar mematahkan mitos populer yang bilang kalau persepuluhan itu asalnya dari aturan hukum yang memaksa. Sama sekali nggak. Bayangin situasinya di Kejadian 14. Abram, yang nantinya kita panggil Abraham, baru aja menang perang besar secara ajaib dan nyelamatin keponakannya, Lot. Tiba-tiba, dia ngasih 1/10 dari semua harta rampasannya ke Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Nggak ada paksaan, nggak ada aturan tertulis, dia murni langsung ngasih gitu aja. Jadi, pertanyaannya, apa sih motif Abraham? Jelas dong, bukan karena takut ngelanggar hukum. Dia ngasih murni karena bersyukur banget udah dikasih kemenangan. Ini ekspresi imannya bahwa Tuhan adalah Raja yang sesungguhnya. Dan sekaligus, ini bentuk rasa hormatnya ke Melkisedek, yang di studi teologi sering banget dilihat sebagai gambaran dari Kristus. Ada satu kutipan bagus banget dari teolog Hendra yang benar-benar merangkum poin ini. Dia bilang, kalau persepuluhan pertama ini murni inisiatif sendiri, lahirnya dari hati yang tulus, bukan karena lagi menuhin kewajiban atau disuruh-suruh sama perintah tertentu. Benar-benar pure dari hati. Masuk ke bagian ketiga, kita bakal lihat gimana kisah ini berlanjut lewat cucunya Yakub dengan nazar perjanjiannya. Kita maju dikit ya di garis waktu sejarah kita. Sekitar 400 tahun sebelum zaman Musa, Yakub lagi dalam posisi terdesak. Dia kabur dari keluarganya, masa depannya nggak jelas. Tapi di tengah krisis pelariannya, pas di Betel, Tuhan justru nemuin dia dan ngasih janji perlindungan yang luar biasa. Saking terharunya sama janji keamanan dan penyertaan Tuhan itu, Yakub merespons dengan super spontan. Dia bikin semacam nazar di Kejadian 28. Dia berjanji buat ngembaliin 1/10 dari segala sesuatu kepada Tuhan. Sekali lagi, dicatat ya, ini tanpa ada hukum yang maksa dia buat ngelakuin itu. Dari kejadian ini, kita dapat prinsip teologis yang dalam banget loh. Persepuluhan ternyata adalah respons personal atas kesetiaan Tuhan. Terus, perhatiin deh kata akan selalu. Artinya, ini ikatan komitmen yang konsisten. Dan yang terakhir, itu mencakup segala sesuatu yang dia terima. Bukan cuma harta jenis tertentu aja, semuanya dilibatkan. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat, relevansi masa kini. Kira-kira apa impact-nya buat Anda hari ini? Kalau kita rangkum mitos versus realitanya, buktinya udah nggak bisa dibantah lagi. Banyak yang ngira ini diciptakan zaman Musa, padahal udah eksis dari jauh sebelumnya. Banyak yang bilang ini kewajiban yang maksa, padahal nyatanya ini inisiatif iman yang joyful. Ini jelas bukan sekedar hukum kuno yang udah kedaluarsa, melainkan pengakuan terdalam bahwa Tuhan itu sang pemberi. Sekarang saya mau ngajak Anda mikir sejenak.
Sebenarnya, apa sih yang ngebedain kemurahan hati historisnya Abraham dan Yakub tadi dengan orang yang sekedar buta ngikutin aturan agama? To be honest, jawabannya ada di kondisi hati dan dorongan iman mereka, bukan karena takut ngelanggar sebuah peraturan tertulis. Coba deh, ingat-ingat pengalaman Anda sendiri. Kapan terakhir kali Anda memberi, bisa uang, waktu, atau effort, semata-mata karena Anda merasa bersyukur banget dari lubuk hati terdalam, tanpa ada sedikit pun rasa wajib? Ingat nggak sensasi kebebasan dan sukacita yang muncul di momen itu? Rasanya beda banget kan? Terus, apa artinya fakta ini buat Anda secara personal? Kalau kita sadar bahwa asal mula praktik ini tuh lahir dari iman dan ucapan syukur, bukan dari legalisme yang kaku, harusnya ini merombak total cara pandang spiritual kita sekarang. Mindset kita soal memberi pasti bakal berubah drastis. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, ada PR kecil nih buat Anda cobain minggu ini. Pertama, coba tulis 3 hal yang paling Anda syukuri dari kebaikan Tuhan akhir-akhir ini. Kedua, evaluasi lagi deh dengan jujur motivasi Anda dalam memberi. Dan ketiga, coba luangkan waktu buat baca Ibrani 7 dan temuin sendiri koneksi luar biasa antara sosok Melkisedek dengan Kristus. Sambil Anda beranjak dari sesi ini dan lanjutin rutinitas, saya pengen ninggalin satu pertanyaan menantang ini buat direnungkan. Apakah pemberian Anda hari ini masih terasa kayak sekedar pajak agama yang maksa? Atau udah jadi inisiatif iman kuno yang penuh sukacita? Coba pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah membedah materi ini bareng saya, dan sampai ketemu lagi di sesi kita selanjutnya.